Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di seberang stasiun BNI City yang dibatasi oleh sungai. Sungai ini adalah anak Kali Ciliwung yang memang diarahkan ke Kanal Banjir Barat untuk dulunya mengantisipasi banjir pada zaman Belanda, dan airnya dialirkan ke laut atau ke utara. Lalu ada lumpur-lumpur yang sudah dikeruk oleh alat-alat berat yang memang dikerahkan di sini untuk membuat kali tidak mendangkal serta dapat menampung air jauh lebih banyak dibandingkan apabila terjadi sedimentasi, ya. Terutama pada saat curah hujan cukup tinggi, tentunya volume air meningkat dan tidak meluap. Baik, sebelum kita melanjutkan dari pengerukan-pengerukan yang dilakukan di sepanjang Kali Ciliwung di area ini, kita akan melihat alat berat yang ada atau alat pengeruk dari kali. Di sini ada satu ekskavator buatan Pindad. Nah, beberapa waktu lalu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat orang Indonesia, apakah kontraktor ataupun pelaksana dari petugas-petugas ya yang melakukan pengerukan tidak menggunakan produk dalam negeri. Kita lihat tadi ada, ya, baru tadi kita sempat lihat ada Pindad. Ada dua ya tadi yang warna biru, nanti kita lihat lagi. Baik, sebelum kita lanjut melihat Kali Ciliwung, di sini kita akan lihat sedikit Waduk Setiabudi, karena untuk melihat Kali Ciliwung kita juga bisa lihat dari jembatan penyeberangan multiguna di sekitar Waduk Setiabudi ini. Waduk ini saat ini sudah jauh lebih bersih dibandingkan dengan sebelumnya yang berbau dan juga berwarna hitam. Namun sekarang jauh lebih baik dan lebih bersih. Dan di sekitar waduk juga dilakukan pengolahan air limbah atau IPAL yang airnya dialirkan ke dalam waduk. Jadi kalau kita lihat air di waduk memang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, kita berada di atas dari jembatan penyeberangan multiguna. Di sini tadi kita di sisi barat ya, di seberang sana stasiun BNI City, kemudian di JPM. Di sini kita dapat melihat di area bawah yaitu anak Kali Ciliwung yang memang dialirkan ke Kanal Banjir Barat. Sudah ada proses pengerukan berlangsung. Kemudian bagian dari sedimentasi ini ditaruh di bagian pinggir. Nah, mungkin akan lebih baik ditaruh di bagian atas kemudian diambil oleh kendaraan-kendaraan seperti truk dan lainnya, agar tidak kembali terbawa oleh air dan menjadi sedimentasi, ya. Nah, jalan inspeksi di sini kalau kita perhatikan tidak ada ya, karena jalannya langsung berbatasan dengan Jalan Kendal di sisi utara ataupun Jalan Galunggung di sisi selatan. Sampah-sampah yang kita lihat tidak begitu banyak, yang ada adalah sampah-sampah styrofoam yang cukup jelas yang warna putih tapi berada di bagian pinggir. Biasanya ini ada petugas yang akan mengambil dan mengangkat menaikkan ke atas. Memang kebiasaan membuang sampah di Jakarta, tapi sebenarnya Indonesia kita lihat masih belum mencapai tingkat yang cukup baik ya, karena sungai masih kadang-kadang dianggap sebagai area tempat mengalirkan sampah lebih tepatnya. Dengan membuang sampah ke sungai, mereka mungkin merasa bahwasanya permasalahan di mereka selesai, tapi permasalahannya pindah kepada area-area di pinggir sungai dan juga area-area yang di ujung yang menampung sampahnya dan berdampak kepada mereka. Apalagi sekarang di sekitar sini sudah ada JPM atau jembatan penyeberangan multiguna yang menghubungkan area stasiun LRT Jabodebek Duku Atas dengan stasiun KRL Sudirman. Maka warga atau masyarakat, para penumpang dari moda-moda transportasi yang ada dapat dengan mudah memantau, melihat, dan memperhatikan apakah sungai terjaga dengan baik dari sampah, dari lumpur, dan seterusnya. Ditambah lagi area JPM atau jembatan penyeberangan multiguna sudah ada area kuliner. Nah, tentunya sungai yang berbau akan berdampak kepada masyarakat yang menikmati kuliner di atas jembatan penyeberangan multiguna. Baik, kita akan pindah ke BNI City kembali. Di sini areanya sudah sangat rapi dikarenakan memang kawasan Duku Atas akan dijadikan kawasan transit oriented development yang cukup besar secara rencana dengan mengintegrasikan banyak moda transportasi seperti MRT Jakarta di situ, BNI Duku Atas, kemudian tadi ada stasiun BNI City untuk KRL dan juga kereta bandara. Sedangkan di seberang kita di sisi timur ada stasiun KRL Sudirman
lalu mengarah ke jembatan penyeberangan multiguna melewati koridor yang baru, tembus sampai ke arah stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Kita akan melihat sedikit ke dalam di area stasiun BNI City melewati Jakarta Creative Zone. Di sini sudah ditata dengan baik ya, sehingga masyarakat dapat juga menuju ke area ini. Terdapat area kuliner ya di bagian sana, atau tempat bersosialisasi, berkumpul pada saat tentunya sore hari, karena siang hari cukup panas. Apalagi di sekarang cuaca memang lagi panas-panasnya. Namun di sore hari area ini tentu cukup menarik untuk dikunjungi. Ditambah lagi ada pagarnya di pinggir dari kali yang ada. Tentunya tadi kebersihan kali sangat mendukung area yang ada di sekitar sini, dan masyarakat dapat mengunjunginya dengan nyaman. Beberapa kali area ini sempat dipromosikan untuk Ciliwung bersih pada waktu itu oleh Kementerian PUPR, tentunya menjaga lingkungannya, lebih kepada menjaga lingkungan Jakarta menjadi lebih baik, terutama di sisi kali. Kali Ciliwung sendiri secara rencana sempat akan dibuatkan pemurnian atau pembersihan lah air sebelum masuk Kali Ciliwung di bagian hulu, lalu dikasih ikan. Nah, namun tentunya yang kita tunggu adalah proses normalisasi lanjutannya yang dari arah Bukit Duri sampai ke arah Manggarai, yang masih belum kita lihat ada pergerakan yang signifikan secara fisik ya. Kita akan susuri sedikit ke arah barat. Di sini bagian atas dari area pengunjung yang dipagar rapi, di bagian bawah ada pepohonan. Lalu di seberang kita lihat lumpur-lumpur sudah dinaikkan ke atas. Kemudian ada dua sisi sebenarnya, di sisi kita juga sama. Di bagian area sisi kanan kita atau utara di jalur Creative Zone sini ada fasilitas yang disediakan untuk umum seperti toilet dan lainnya. Ada juga warung atau kafe bagi yang ingin berkunjung. Nah, di bagian bawah kita lihat di turapnya sini sudah menggunakan turap beton ya, tentunya sangat membantu dari penahanan pinggir kali, kemudian juga tanah-tanah tidak masuk ke dalam kali. Kemudian di pinggir setelah turap ditanami dengan pepohonan atau penghijauan. Nampaknya air Kali Ciliwung ini agak sedikit kotor dikarenakan di bagian hulu ya, di sisi ke arah Manggarai dilakukan pengerukan dari sedimentasi yang ada di bagian pinggir-pinggir Kali Ciliwung ke arah Kanal Banjir Barat ini. Sebenarnya tidak hanya di sekitar sini dilakukan pengerukan. Untuk Ciliwung sendiri di sekitar Kampung Melayu ya, di Tebet, di Bukit Duri juga sedang ada pengerukan. Nanti tunggu video kami berikutnya. Karena mumpung ya masih musim kemarau dan musim hujan mungkin masih 2 bulan lagi, waktunya untuk melakukan pembersihan, pengerukan, membuat lebih dalam Kali Ciliwung dari sedimentasi, sehingga nanti pada saat hujan, misal kalau air cukup besar, Kali Ciliwung dapat menampungnya dengan baik. Bagian atas ini adalah stasiun BNI City yang ada parkirannya ya. Di sana dibuatkan parkiran karena stasiun BNI City sendiri dipergunakan untuk stasiun kereta bandara di sekitar Sudirman. Mengingat lokasi ini cukup strategis bagi keberangkatan calon para penumpang menuju ke arah bandara. Sedangkan untuk Manggarai juga ada, namun masih dalam tahap perluasan. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Baik, di sini kita akan menyusuri jalan yang ada di seberang kali di BNI City. Kemudian sudah terdapat area pejalan kaki yang cukup memadai di sekitar sini. Mudah-mudahan Rasuna Said juga memiliki area seperti ini. Namun ada lajur sepeda ya, masih bergabung dengan jalan nih kalau yang ada di jalan ini. Di beberapa lokasi kita lihat lajur sepeda udah bergabung dengan
jalur trotoar tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan jalan biasa, sehingga lebih aman bagi pejalan kaki ataupun bagi para pesepeda sendiri dari kendaraan bermotor. Sementara lajur sepeda dimanfaatkan untuk parkir dan juga kendaraan bermotor. Nah, di sini disiapkan area yang ada ke arah kali seperti anjungan ya. Dan kita dapat melihat ke bagian bawah, ke sekitar kali, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh alat-alat berat yang dikerahkan untuk mengeruk area di sekitar sini. Kalau kita lihat lagi, lumpurnya di sini adalah lumpur yang bercampur dengan banyak sampah. Dan sampah-sampah tersebut, kalau kita perhatikan lebih detail, adalah sampah plastik dan kayu. Ini membuktikan ini adalah lumpur-lumpur bekas sedimentasi. Biasanya setelah digali, lumpur ini akan dibawa ke lokasi di sekitar Jakarta Utara ya, untuk di pool di sana. Biasanya untuk menimbun mungkin area-area yang rendah dan seterusnya. Satu ekskavator amfibi di dalam yang cukup besar, kemudian ada satu ekskavator yang kecil, itu adalah yang tadi produksi pindad. Nah, ekskavator ini karena hari ini adalah hari libur jadi tidak bekerja, sedangkan bagian bucketnya itu dimasukkan ke dalam kali. Ya, untuk apa? Untuk sebagai jangkar, biasanya menahan si ekskavatornya terbawa oleh arus air, selain juga diikat. Nah, yang kecil di sini, yang amfibi kecil juga sama diikat. Yang besar ini produk dari Sumitomo, kemudian yang kecil ini adalah pindad. Dan pindadnya ada dua ya, satu yang kecil di sini dan satu lagi yang di bagian tadi agak di hilir. Ini ekskavatornya yang di bagian sisi pinggirnya ada lagi seperti bersih kotak. Ya, saat ini berbaris di pinggir, mungkin menunggu hari kerja untuk melanjutkan proses penggalian dari sedimentasi. Kalau kita perhatikan di sepanjang Kali Ciliwung saat ini, karena air cukup rendah dan kita bisa melihat bagian dasar dari kali ataupun juga sedimentasi yang masih ada, yang masih mungkin untuk dikeruk, maka dilakukan pengerukan oleh kalau yang biru-biru biasanya alkal ya, alat dan perbekalan dari Pemprov DKI. Stasiun BNI City di sini memang cukup panjang ya. Lalu setelah stasiun BNI City itu ada stasiun Karet. Sebenarnya itu cukup berdekatan antara satu sama lain, antara Karet, Sudirman, BNI City di bagian tengah. Ya, mungkin untuk mengakomodasi kalau Sudirman untuk para penumpang yang dari sekitar area Duku Atas, kemudian BNI City itu untuk kereta bandara, yang di sekitar Karet dari arah Tanah Abang, Pejempongan, Penjernihan dan seterusnya. Ini ya produksi pindad. Jadi tidak kalah dengan produksi luar negeri, pindad pun punya alat yang cukup berkualitas untuk dipakai oleh para pelaksana dari kerja-kerja seperti pengerukan, kemudian penggalian dan seterusnya, pemindahan. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat yang versi lebih besar dari ekskavator pindad, karena secara kualitas dan secara produk tentunya dapat bersaing dengan alat-alat berat dari luar seperti Sumitomo, kemudian ada Sani ya, kalau kita perhatikan lagi keren-keren seperti itu. Aliran air di sini ya menjelang ke arah Tanah Abang atau Kanal Banjir Barat yang lebih besar lagi, itu bergabung dengan air yang dari waduk Kebon Melati di sekitar sana ya, di ujung dari stasiun BNI City. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.